Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, Allah yang penuh kasih, Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang telah menjadikan langit bumi beserta dengan isinya, Allah yang memberi kami kesempatan pagi hari ini untuk menikmati kehidupan yang baru. Mari ya Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kehidupan kami pada hari ini, berkenan Tuhan mengampuni segala dosa dan kelemahan kami dan melayakkan kami untuk belajar kebenaran firman-Mu, supaya kebenaran firman-Mu boleh menjadi terang, pelita, dan penuntun untuk jalan kehidupan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Suling 16 Februari 2023. Hidup masih terombang-ambing. Bacaan Alkitab 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 21. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. 2 Petrus pasal 1 ayat 16. Saya masih ingat sekali ketika mulai bekerja, mulai punya teman yang lebih tua dan sudah menikah. Kali ada di antara mereka yang sambil melihat jari kakinya berkata bahwa gambaran ekonomi keluarga berkaitan dengan peruntungan anak ada di sana. Anak pertama dan seterusnya bak jari-jari kaki itu. Bila jarak antara jari kaki menurun tajam, maka ekonomi keluarga juga akan menurun tajam bersama keberadaan anak berikutnya itu. Sewaktu punya anak, ada saudara yang menjenguk hanya untuk bilang agar saya menyematkan peniti dan memakaikan gelang dibuat dari irisan delingo dan benglei pada anak, dan ibu memakai peniti agar tidak ketempelan makhluk gaib atau penyakit karena hal gaib. Dan ada teman yang membunyikan klakson kalau mau lewat pohon besar, lewat jembatan dan tikungan tertentu, karena harus permisi dulu pada penunggu wilayah yang ada di situ. Kalau tidak, akan celaka. Kalau lewat kuburan juga sebaliknya, harus bilang derek langkung atau permisi. Hal manakah di atas paling aneh kita dengar? Atau kita juga masih mempercayai sehingga takut bila tidak menindakinya? Kepercayaan-kepercayaan seperti itu terlalu banyak sekali. Mengikutinya tidak ada habisnya dan bisa membuat kita terombang-ambing. Hidup kita akan ditentukan hari, bulan, tahun, peruntungan, kesialan, setiap tikungan, apa yang kita pakai dan lupa kita gunakan, dan lain-lain. Itu seperti seorang anak yang diajak orang tua berjalan-jalan. Orang tua bilang, gandeng tanganku ya, atau ikuti aku terus ya. Tapi kita bingung dan memilih ikut orang lain ini lalu itu, yang sangat banyak jumlahnya di keramaian itu. Maka kita bingung, tidak pasti, penuh keraguan, bahkan ketakutan. Akhirnya tersesat. Bukan hanya tersesat jalannya, tetapi bahkan bisa menjauh, bahkan terpisah dari orang tua kita. Di jalan kehidupan ini tidak beda. Kalau sudah percaya Allah yang sekarang kita bertemu, itulah Allah yang sesungguhnya. Mengapa masih mendengar arahan ini dan itu? Mengapa masih menggandeng yang lainnya? Bila yakin telah menemukan Allah sesungguhnya, kepercayaan lain harus diseleksi ketat, bahkan tidak lagi terpengaruh atau melakukannya. Pokok doa, mari kita bersama-sama berdoa untuk pelayanan Pendeta Samuel dan keluarganya. Demikianlah renungan suling pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati aktivitas kita sepanjang hari. Amin.